Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para mahasiswa sekalian, pada kuliah ini topik yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana membangun persatuan dalam keberagaman. Silahkan disimak apa yang akan saya sampaikan berikut. Ini merupakan rekaman ulang dari kajian atau kultum yang saya sampaikan di RRI Batam pada bulan Ramadan, bulan suci Ramadan tahun yang lalu. Silakan disimak, kemudian nanti akan ada tugas yang akan saya berikan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI rahimakumullah. Salah satu peninggalan yang monumental dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kini dipelajari dan dikaji tidak hanya ilmuwan muslim tapi juga para intelektual barat adalah apa yang disebut dengan Piagam Madinah atau Konsensus Madinah. Piagam Madinah atau Konsensus Madinah ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai peletak dasar masyarakat modern. Karena di Piagam Madinah ini mengatur hak-hak beragama, hak-hak bermasyarakat, menghargai perbedaan, dan juga termasuk menghargai, menghormati hak-hak minoritas. Oleh para ulama kemudian, Piagam Madinah atau Konsensus Madinah ini dirumuskan dalam konsep ukhuwah yang kita kenal dengan 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ini sebenarnya didasari oleh semangat Nabi dalam rangka untuk mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Di antara mereka terdapat banyak perbedaan. Perbedaan latar belakang, perbedaan karakter, perbedaan asal budaya, dan sebagainya. Itu yang seringkali membuat perselisihan atau perbedaan di antara mereka. Ketika Rasulullah masih hidup, relatif perbedaan di antaranya dapat terselesaikan. Tetapi peninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu ada perbedaan atau perselisihan di antara mereka. Namun dalam kerangka spirit ukhuwah yang telah ditanamkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau akhirnya mereka dapat menyatukan persepsi dan juga membuat keputusan yang bisa disepakati bersama. Ini sebagaimana kita ketahui dalam sejarah. Peristiwa pertama ketika Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Maka di antara mereka kaum muhajirin dan ansor, mereka berdebat, mereka berdiskusi dengan Allah. Siapa yang layak dan pantas menggantikan Nabi. Menggantikan Nabi bukan menggantikan Muhammad bukan sebagai Nabi dan Rasul. Karena Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Tapi siapa yang pantas menggantikan Nabi dan Rasul sebagai pemimpin masyarakat Madinah. Tetapi perdebatan yang alot, diskusi yang panjang, perselisihan di antara mereka, akhirnya terselesaikan. Karena ada spirit ukhuwah yang ditanamkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga mereka menyepakati Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah Muhammad SAW. Spirit ini juga diajarkan oleh para salafus soleh. Bagaimana kita menghargai perbedaan di antara umat Islam. Para pendengar rahimakumullah, kita diciptakan ini secara sunatullah adalah berbeda. Maka
Kita tentu tidak bisa memaksakan orang untuk menyamakan sesuai dengan keinginan. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang memang berbeda. Yang kita lakukan adalah memahami perbedaan itu sebagai rahmat. Di antara umat Islam, kadangkala kita menjumpai perbedaan. Bukan hal-hal yang bersifat prinsip, tetapi kadangkala hal-hal yang bersifat furu'iyah. Bersifat tata cara peribadatan, bersifat amaliyah di antara kita. Misalkan antara kunut atau tidak, antara tarawih 8 atau 20, menggunakan usolli atau tidak. Maka perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah seperti itu adalah yang tidak perlu diperdebatkan. Sepanjang rukun Islamnya sama, sepanjang syahadatnya sama, itulah saudara kita. Hal yang bersifat furu'iyah, perbedaan-perbedaan yang prinsip tidak perlu dipertentangkan. Yang diajarkan oleh para sahabat dan salafus soleh, bagaimana kita menghargai perbedaan. Kita juga tidak ingin ada sekelompok umat Islam atau sekelompok kita yang kadang menyalahkan kelompok lainnya, menyesatkan kelompok lainnya, bahkan mengkafirkan kelompok lainnya karena menganggap dirinya yang paling benar. Karena sebenarnya kebenaran yang mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terbiasa menghadapi perbedaan. Kita tidak perlu memaksakan pendapat kita bahwa pendapat kita lah yang paling benar. Ukhuwah Islamiyah mengajarkan kepada kita agar kita belajar untuk menghargai perbedaan di antara kita. Dalam perbedaan itu yang tidak bersifat prinsip itu kita tepikan dengan menjadi perselisihan, dengan menjadi pertikaian di antara kita dalam kerangka ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Nabi juga mengajarkan dalam piagam Madinah bagaimana mengatur perjanjian umat Islam waktu itu dengan umat Yahudi dan Nasrani. Waktu itu di Madinah tidak hanya umat Islam, tapi juga hidup masyarakat kaum Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian mereka diajak oleh Nabi bersama-sama, bukan dalam kerangka ideologi, bukan dalam kerangka akidah, tapi mengajak dalam kerangka masyarakat Madinah, negara Madinah dalam menghadapi serangan dari orang Quraisy Mekah waktu itu. Maka Nabi mengajarkan membuat perjanjian di antara mereka ketika negara Madinah diserang. Maka setiap warga masyarakat Madinah tanpa melihat agamanya, apakah dia Muslim, apakah dia Yahudi atau Nasrani, maka dia berkewajiban untuk menjaga negara Madinah dari serangan kaum Quraisy waktu itu. Jadi kerangka ukhuwah watoniyah mengajarkan kepada kita ketika kita berbicara dalam konteks kenegaraan kemasyarakatan, maka kita jangan membedakan dari kelompok mana, dari suku mana, termasuk juga dari agama tertentu. Ketika bicara dalam konteks negara dan masyarakat, maka siapapun yang menjadi warga negara masyarakat itu memiliki hak untuk membela negara dan berkontribusi kepada negara. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Bahwa kadangkala kita dalam melakukan profesi kemanusiaan, misalkan kita menjadi dokter, ingin menyelamatkan nyawa pasien, maka kita tidak perlu melihat agamanya apa, sukunya apa, termasuk juga dari mana asal negaranya. Selama dia sebagai umat manusia, maka kita berkewajiban untuk menyelamatkan nyawanya. Ini dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, manakala ketika ada jenazah orang Yahudi dan Nasrani itu lewat di depan beliau, maka kemudian beliau berdiri dan menghormati jenazah tersebut. Spontan para sahabat kemudian protes, mengapa kita perlu memberikan hormat kepada jenazah tersebut? Rasulullah hanya mengucapkan singkat, setidaknya kita menghargai mereka sebagai sesama manusia. Demikianlah rangka ukhuwah Islamiyah, watoniyah, basyariyah tidak bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah negara dan masyarakat kita akan dalam keadaan damai dan tenang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada masyarakat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aumit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, demikian kutipan dari
kultum yang saya sampaikan pada bulan suci Ramadan yang lalu terkait dengan topik bagaimana membangun persatuan dalam keberagaman. Intinya bahwa kita secara sunnatullah memang diciptakan untuk berbeda. Berbeda itu adalah hal yang biasa. Karena itu bagaimana kita bersiap untuk menghadapi perbedaan. Bukan mencari, katakanlah, memperlebar perbedaan, memperlebar jurang perbedaan di antara kita, tetapi mencari titik kesamaan. Tadi saya sampaikan bahwa kemudian oleh para ulama itu kemudian dirumuskan dalam konsep ukhuwah atau persaudaraan atau persahabatan yang kemudian dikategorikan menjadi 3 ukhuwah, yaitu ukhuwah Islam ya atau ukhuwah bainal muslimin, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Itu sesuai dengan topik kuliah kita pada minggu ini, yaitu tentang bagaimana membangun persatuan dalam keberagaman. Anda kan ada simak, silakan baik-baik. Nanti setelah ini ada beberapa tugas terkait dengan topik tersebut, mohon dikerjakan sebagaimana biasanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.